agar masalah ini mungkin nanti juga di masyarakat, di publik, khususnya di Kabupaten Bekasi ini Pak ya, adanya dengan hal ini seperti apa? Jadi gini ya, ini salah satu bentuk pemerintah daerah mengamankan aset-aset. Kita tadi saya sampaikan flashback ke belakang, lahan ini dari tahun 83 ini udah dikelola oleh kami. Ini kita apapun lahan ini harus ada bukti. Kalau tadi dari ahli atau dari yang ini yang merasa ada pemilik ini, ya kita juga punya, bukan ngeyel ya. Kita juga punya satu riwayat ini 83 dikelola. Kalau mungkin dokumennya dulu belum dibikinkan secara statusnya secara normatif dalam bukti ya surat, kita bikin. Ya itulah muncullah di sertifikat ini tahun berapa Pak Iwan? 98 ya, dari tahun 83 ngelola tuh ya. Nah ini sertifikat ini yang menjadi bukti kepemilikan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bekasi yang CQ penggunanya oleh Dinas Pertanian. Nah, terjadinya satu gesekan-gesekan ini kan saya bilang dari tahun 83 sampai sekarang tahun 2020 ini begitu kencang 2019 sampai 2020 ya. Ya, ada apa? Kok selama ini nggak ada? Berarti semenjak ke belakang pas ke belakang 2015 nggak ada yang seperti ini. 2018 Nggak ada. Saya mengelola adem-adem aja. Nah, yang kencang ini 6 bulan kemari ke belakang. Ya, termasuk yang tadi Bapak sampaikan oleh Pak ini. Saya juga agak miris ke desa. Anda itu institusi pemerintahan desa yang paling bawah, yang harusnya menengahi. Kalau di bawah ada sedikit permasalahan ini, Bapak itu menengahi, bukan pembiaran. Betul kata Bapak tadi, kami pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pertanian, ini ada orang-orang luar yang punya kepentingan ini menyerobot. Digunakanlah celah ini yang tadi saya sampaikan, klarifikasi penjelasan dari saya karena hilangnya tadi dokumen tadi surat. Saya tanya Subhan juga, saya panggil ke sini ketemu. Pak Roman kalau bisa menunjukkan bukti kepemilikan 1 kali 24 jam akan saya serahkan. Pak Lurah, saya datangi ke kepala desa, banyak yang mengklaim ini lahan Sukatani ini yang mengaku-ngaku. Tapi kalau Dinas Pertanian bisa menunjukkan bukan katanya, dan katanya akan saya serahkan 1 kali 24 jam. Saya datang ke desa. Baik-baik, saya datang, ya alhamdulillah Pak Lurah, apa yang saya perjuangkan selama setahun ini menelusuri ya dokumen sertifikat yang hilang ini, kami udah tadi yang saya sampaikan prosedurnya udah kita tempuh, lapor ke Polres, lapor ke pimpinan daerah juga dalam ini Bupati, lapor ke aset yang punya aset kabupaten, bukan di sini aja ya, lapor juga ke pimpinan, yang paling utama ke pimpinan saya, kepala dinas, dan yang paling utama tadi saya udah tunjukkan ya, tunjukkan ke kepala desa. Nah ini kan tertuang, saya hari ini memasang ini nggak mungkin saya kalau tidak ada satu kekuatan, ada satu instruksi saya pasang. Jadi kalaupun ada yang mensomasi, ada yang mengklaim, monggo, kami welcome, tapi dengan secara institusi, bukan atas nama lisan, bukan apa. Saya tidak akan melayani pemerintah daerah, dan udah tercantum di situ, tercera pasalnya siapapun. Baik Pak. Nah ini yang kalau yang sekarang ini, besok juga udah saya tertibkan. Ini Pak, satu Pak, minta riwayat sedikit Pak ya. Ya. Bahwa dasarnya mungkin dari Dinas Pertanian sampai memiliki surat, apakah memang dari kiri atau seperti apa sih, riwayat sedikit aja Pak, untuk gambaran sampai sekarang ke depan. Awalnya sih tanah ini dari apa sih Pak, gitu mungkin. Jadi kan satu proses dokumen ini kan berjenjang, ya kan, yang kita pelajari. Gak mungkin turun sertifikat kalau datanya bukan AJB. AJB ini gak mungkin muncul kalau gak ada dari Girik dulu. Nah proses itu ya gak mungkin institusi kelembagaan di negara kita BPN ini mengeluarkan satu dokumen kalau tanpa ada dasar. Kebetulan saya diberi tugas untuk mengelola, mengamankan aset-aset ini, bukan yang di sini aja. Aset kementerian saya kebetulan dikasih untuk tanggung jawab untuk mengelola, karena tugas kami ini Balai Benih ini mengelola, mengamankan, dan merawat. Soal nanti kepemilikan ini kan namanya satu kelembagaan, namanya satu pemerintahan, ada dong di situ bagian aset, ada bagian biro hukumnya, ya. Dan saya udah lapor ke Bupati, alhamdulillah saya syukuri dokumen yang telah lama hilang ini negara ini, ya istilahnya Balai Benih ini, saya udah pegang. Terlepas dari Bapak merasa ini, yuk kita duduk mediasi dengan kita. Saya layanin siapapun yang membawa dokumen. Tapi kalau yang cuman ecek-ecek yang ini, saya tidak akan tanggapin.
Dan ini saya udah tertera pasal itu. Siapapun yang mengelola ini besok saya laporkan ke Polres, sama aja dengan penyerobotan. Pasal jelas 9 bulan penjara. Tapi kami juga pemerintahan daerah, dalam hal ini Dinas Pertanian masih, kita manusia lah. Dinas Pertanian itu kelembagaan, tapi kami di dalamnya jajaran Dinas Pertanian juga legowo, dan arti tanda kutip, saya gak mau mengorbankan petani yang ada di sini. Tapi jangan ditunggangi oleh oknum. Nah ini tadi kata Bapak tadi, ya Subhan datang ke sini, saya panggil. Anda sebagai siapa? Orang luar kok dengan hebat, dasarnya harusnya ada kok. Kalau Bapak mungkin tadi menunjukkan AJB. Anda Subhan datang ke sini premanisme. Nah kami kemarin nggak mau menimbulkan, kata Bapak tadi, menimbulkan kekisruhan, nggak akan menyelesaikan masalah. Bisa aja saya secara preman juga pemerintahan daerah ini, enggak. Kita kelembagaan ya, yang santuy, yang memang sesuai dengan hukum, bukan dengan premanisme. Makanya saya berdiam diri sambil mengurus ini dokumen. Harusnya kepala desa ini di sini menengahi kalau status quo ini, jangan melibatkan orang luar. Ini kan pembiaran, kami juga agak sedikit keberatan yang tadi Bapak bilang, makanya saya datang kemarin. Saya minta klarifikasi dari kepala desa. Saya bukan menguasai Pak Rahman. Ya mengamankan tanda kutip apa, kalau saya perda ada, retribusi daerah masuk, kalau ini duit masuk kemana? Ke Anda, jangan-jangan media pers. Iya bahasanya, ilustrasinya gitu ya. Ini ada apa? Kayak Bapak tadi, ini masuk ke siapa? Kalau kami masuk ke Dispenda, ada pasalnya, ada perdanya. Nah, tapi kami juga di sini ya seperti Bapak tadi, saya berharap mediasi kepala desa ini menengahi. Harusnya kasus seperti ini jangan dibiarkan seperti ini orang-orang luar. Kalaupun memang mau dikelola tidak mengorbankan petani yang ada di sini, kita bicara dulu sama kita, jangan langsung to the point, eksekusi di bawah, garap-garap, adiknya kepala desa. Saya masih berbaik hati, Pak. Kita negara hukum, tidak ada yang kebal hukum, siapapun akan saya hadapin. Ya, termasuk kepala desa. Kalau ini di sini ada udang di balik batu, saya akan proses, makanya saya laporkan ke bupati. Karena ini kepala desa pemerintahan tingkat daerah yang paling di bawah. Itu semua prosedur yang udah saya tempuh. Jadi kami itu pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pertanian, yaitu tadi dengan program ya yang namanya ketahanan pangan, yang namanya percepatan tanam, jangan sampai sawah ini air ada tidak terbengkalai. Karena walaupun ada satu sengketa kayak gini, ya baik harusnya kita panggil Pak Rahman ini, kalau Bapak yang somasi, Bapak ini. Jadi ini gimana? Bicara dulu, jangan langsung main garap-garap aja. Berarti ada dengan kepala desa. Bukan miskomunikasi, arogan. Tahu arogan? Tak ada komunikasi tanpa apa, main caplok aja. Dasarnya apa? Subhan apa? Besok saya laporkan ke Polres. Catat tuh. Baik. Statement saya. Ya, Oke, media pers kamu balan. Ya, siap. Jangan ngurangin, jangan nambahin. Ya, Bapak juga kena pasal sama saya kalau mengurangi menambahin ini. Ya. Oke, baik, warganet, itulah salah satu beberapa statement baik dari Dinas Pertanian hal ini Kabupaten Bekasi yang diwakili oleh Bapak Rahman Badruzzaman ya, yang sudah menjelaskan kepada masyarakat melalui satu konferensi pers dengan kami dari media onediginews.com dan dari globalnewstv.com, dan juga dari Bapak Sleman ya, salah satu pihak yang mengaku juga seperti itu karena akan mengadakan mediasi, dan itulah salah satu keterangan dari Bapak perwakilan Dinas Pertanian. Selamat siang, sampai jumpa.